sekarang Jedit lagi ada di rumah contoh juga ya, tipe. Oke, kita lihat dulu fasadnya teman-teman. Fasad atasnya ini sedikit berbeda, tapi mereka pakai bahan. Yang pertama kali mau aku bahas adalah, nah di rumah ini teman-teman nanti kita bakal menemukan banyak warna yang sedikit berbeda dari rumah contoh yang sebelumnya. Halo teman-teman semua, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Joshua Jadi di channel Jual Rumah Murah SBY. Kali ini kita jalan-jalan di Surabaya Timur lagi, tepatnya di Central Park Mer teman-teman ya. Setelah mereka sold out ya tahap 1, mereka sekarang lagi buka tahap 2 teman-teman. Yang tentunya konsepnya berbeda ya. Bisa kita lihat dari fasad depan di belakang Jedit ini ya, sangat berbeda dari tipe yang pertama ya di tahap 1. Nah, kalau tipe yang kali ini lebih kekinian teman-teman, lebih milenial ya, lebih estetik kalau kita lihat dari fasad depannya. Oke, sedikit review teman-teman untuk lokasi dari Central Park Mer ini ya. Cukup strategis ya, dari sini ke Mer ini cuma 500 meter aja ya. Terus kita mau ke tol Tambak Sumur, tol Pondok Chandra itu sekitar 2 menitan. Kalau kita mau ke Juanda ini sekitar 5 menit aja teman-teman gitu ya. Ke area komersil yang lain di sekitar ruko-ruko Mer di Galaxy Mall gitu ya, ke Galaxy Mall ini sekitar 10-15 menit aja. Jadi benar-benar strategis, dan di sekitar sini sudah sangat banyak makanan, sudah sangat banyak tempat pendidikan. Jadi teman-teman tenang aja, nggak perlu takut masalah fasilitas umum. Beralih ke sebelah kanan rumah contoh yang kemarin teman-teman, sekarang Jedit lagi ada di rumah contoh juga ya, tipe Nova, ukurannya 7x13 dengan luas tanah 91 meter persegi dan luas bangunan 115 meter persegi teman-teman. Oke, di area carport ini bisa banget untuk 2 mobil teman-teman, mau kecil mau besar sangat bisa karena lebarnya 7 gitu ya, jadi sangat bisa untuk nampung beberapa mobil dan juga motor teman-teman. Selain itu di sebelah kiri ini tetap ada penghijauan ya, ada taman area hijau-hijau teman-teman. Nah di taman ini mereka ada tandon air ya, ada septic tank dan juga ada keran di sebelah sana teman-teman ya. Kalau di sebelah sini belum ada. Nah di depan ini ada tempat untuk tempat sampah dan meteran air ya. Oke, kita lihat dulu fasadnya teman-teman. Fasad atasnya ini sedikit berbeda, tapi mereka pakai bahan dan konsep yang sama, tetap modern tropical ya, ada Japanese Scandinavian-nya. Mereka tetap pakai warna coklat tua gitu ya, disusun, ada kayu-kayu yang disusun gitu ya, tapi di area bawah fasad atasnya agak sedikit berbeda, susun-susunnya lebih rapi teman-teman, lebih presisi gitu ya. Jadi tetap ada Scandinavian-nya tapi beda fasad teman-teman. Nah di area bawah ini juga masih sama konsepnya, mereka ada bata-bata yang disusun, dicor gitu ya. Jadi membuat rumahnya bisa lebih unik lagi teman-teman, karena sangat jarang mereka pakai konsep yang seperti bata-bataan di sebelah kiri ini. Oke, sama seperti di rumah yang sebelumnya teman-teman. Kita lihat dari depan ini kacanya gede banget gitu ya, dengan fungsi yang sama, bisa jadi sliding window. Jadi kalau kita punya acara bisa banget kita pakai space ini sebagai tempat untuk kumpul-kumpul atau acara yang lain. Oke, selain itu terasnya juga bisa difungsikan teman-teman ya. Kalau mau duduk di sini mau taruh barang sangat bisa karena tidak mengganggu mobilisasi kita masuk ke dalam rumah gitu ya. Nah kalau kemarin pintunya ada di pojok kanan, nah ini ada di tengah-tengah teman-teman. Jadi ada area taman, pintu, baru area teras ini. Nah yuk kita sekarang masuk ke dalam rumahnya. Oke, silakan masuk teman-teman. Kita di dalam rumahnya gitu ya. Yang pertama kali mau aku bahas adalah pintunya teman-teman ya. Kenapa? Karena pintunya ini nggak standar gitu ya. Ini lebarnya sekitar hampir 1 meteran dan tingginya ini di fullkan seplafon ya. Nah plafonnya ini sekitar 3 meter, 3,5 meteran lebih. Jadi bener-bener full, nggak ada space lagi di atasnya, bener-bener langsung tembok ceiling gitu ya. Jadi menambah rumah ini dari depan itu rasanya lebih mewah lagi karena pintunya udah segede ini gitu ya. Nah di rumah ini teman-teman nanti kita bakal menemukan banyak warna yang sedikit berbeda dari rumah contoh yang sebelumnya. Kalau kemarin mereka pakai warna coklat muda, kekayuan, terus krem gitu ya, dan coklat. Nah kalau di sini lebih bold lagi karena kita akan menemukan banyak warna hitam. Jadi kalau kita masuk ke area dalam rumahnya lebih kerasa industrial gitu ya teman-teman. Oke, ini sekarang jadi lagi ada di area living roomnya. Jadi karena ukurannya lebih besar 7x13, jadi untuk area living room pastinya juga lebih besar. Ditambah lagi dengan ceiling atau
void yang tinggi banget gitu ya. Jadi menambah kesan kalau kita lihat dari depan bener-bener tinggi teman-teman. Dan bener-bener luas banget rumah ini gitu ya. Oke, nah area living room ini nggak pakai sekat sama sekali ya. Jadi open space gitu ya. Kita akan menemukan sedikit sekat di area sebelah kiri. Nah itu untuk menyekat atau untuk memisahkan antara living room dengan area dapur dan area laundry teman-teman ya. Konsepnya tidak jauh berbeda dari rumah sebelumnya ya, tipe Esta, cuman karena ini lebih lebar jadi setiap ruangannya tambah lebar lagi teman-teman. Oke, nah di sini mau jadi jelasin dulu, tetap ada storage area di bawah tangga gitu ya, karena bawah tangganya masih lebar gitu ya. Nah ini ada storage area teman-teman, tapi karena ini sudah di interior ya, sudah dikasih backdrop seperti ini, jadi nggak kelihatan ya, rumah kita bisa lebih rapi. Beranjak di sebelah kiri ya, kalau kita lihat di sini banyak warna hitam dari meja makan, sofa, terus meja ruang tamu gitu ya. Di sini bener-bener warnanya lebih ngebold lagi teman-teman. Bisa untuk 4 orang makannya. Kalau mau 6 orang pun juga bisa di sini. Dikasih depan belakang jadi lebih oke. Dan karena spesial lebih besar jadi bisa untuk lebih banyak orang teman-teman. Nah beralih ke sebelah kiri, ini adalah area dapur ya. Kalau jadi bilang area dapurnya kemungkinan lebih besar yang di sebelah sana karena yang sebelah sana letter L gitu ya. Jadi di sininya kemungkinan ada tambahan lagi untuk yang rumah sebelumnya. Tapi cukup teman-teman ya, apalagi di sini lebih compact gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak space yang dipakai untuk dapur. Di area makannya jadi lebih luas gitu ya. Ada exhaustnya, kompornya, tatanannya seperti ini. Ada keran dan sinknya, kabinet atas bawahnya juga sudah di set gitu ya. Bawahnya pakai hitam, kalau yang di sana pakai sama seperti coklat kayu ini. Di sini lebih hitam, lebih ngebold gitu ya. Gak lupa juga tetap ada area untuk menyimpan kulkas ya. Area perkakas yang lain juga disediakan teman-teman. Nah di balik pintu ini kita mau lihat ruangan laundry roomnya. Let's go. Oke, ini adalah area laundry room teman-teman. Tapi untuk area ini beda dari rumah sebelumnya gitu ya, rumah contoh yang Esta. Kalau di sana mereka lebih lebar, lebih memanjang dan punya pintu akses keluar juga. Tapi di sini nggak ada teman-teman. Jadi pintunya cuma satu di tengah tadi gitu ya. Tapi untuk di dalam sini fasilitasnya juga sama gitu ya. Untuk di sini areanya area semi outdoor. Jadi tetap kita kedapatan angin, tetap kedapatan cahaya. Dan tetap ada keran teman-teman ya, keran untuk instalasi air, untuk listrik pun juga stop water juga sudah ada untuk mesin cuci. Jadi di sini teman-teman bisa pakai untuk area laundry gitu ya. Nah di rumah ini dilengkapi oleh 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi juga teman-teman. Jadi nggak seberapa beda yang signifikan, cuman di area-area tersebut itu ukurannya lebih besar gitu ya. Nah sebelum ke sana kita ke area belakang rumahnya dulu. Oke, ini adalah area belakang rumahnya teman-teman ya. Jadi lebih lebar lagi gitu ya, lebih memanjang ke samping gitu ya. Kalau di sini mau dipakai untuk kamar, mau dipakai untuk taman seperti ini, mau untuk kolam ikan pun sangat bisa gitu ya. Nah untuk area belakang rumah ini outdoor teman-teman. Jadi panasnya masuk, hujannya masuk, anginnya masuk gitu ya. Nah kehebatan dari rumah ini semuanya didesain gitu ya. Banyak kaca teman-teman. Jadi kita nggak perlu takut lagi semisal kita nggak pakai AC di dalam rumah. Ini anginnya bisa masuk dari depan dan belakang gitu ya. Apalagi rumah ini hadap timur. Jadi kalau angin itu kan bergeraknya dari timur ke barat. Jadi kita bisa dapat angin dan sirkulasinya lebih bagus gitu ya. Kita beralih ke sebelah kanan. Ini adalah area kamar ya. Seperti di rumah sebelumnya. Kalau misalkan opsional ya, bisa dipakai untuk kamar atau teman-teman kamarnya cukup 2 di atas. Nah di sini dibuka aja seperti ini. Mau dipakai untuk ruangan kerja, mau dipakai untuk ruangan santai gitu ya, mau dipakai untuk kamar seperti ini. Nah kebetulan ini kasurnya ini kasur lipat teman-teman, jadi bisa dilipat keluar jadi kasur gitu ya. Jadi opsional, nggak perlu ditutup yang full gitu ya. Ini bisa buka tutup, jadi bisa jadi opsional buat kita, lebih aman dan membuat rumah kita jadi lebih luas. Nah ada kamar mandi juga di lantai 1 ini. Konsepnya sama seperti di rumah sebelumnya, yaitu di bawah tangga teman-teman. Nah ini kebetulan sudah di interior, jadi nggak kelihatan ya, semacam kayak ruang rahasia gitu ya. Jadi kalau teman-teman main peta umpet di sini pasti nggak ketahuan. Oke. Nah konsep kamar mandinya pun juga benar-benar sama persis ya. Mereka di sini ada shower, ada wastafel, ada kloset duduk, ada untuk instalasi water heater juga. Untuk speknya juga sama. Di area dinding-dindingnya ini mereka pakai
keramik yang kotak-kotak ada 3D-nya, jadi lebih estetik. Terus bawahnya di flooringnya mereka pakai granit yang ada aksen batu-batunya gitu teman ya. Jadi sangat bagus, sangat kekinian gitu ya, karena jarang biasanya kalau rumah baru mereka pakai warna krem aja atau pakai warna yang netral aja, warna putih lah ya, atau biasanya granit yang ada bercak marmernya. Nah kali ini beda, konsepnya lebih modern teman-teman. Nah sekarang kita langsung aja ke lantai 2. Keunikan yang nggak boleh ketinggalan dari rumah ini yaitu kaca krepia ini teman-teman ya, atau kaca nako bahasa kerennya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita buka ini udaranya juga bisa masuk. Jadi selain kita pakai sliding door atau kaca full seperti ini yang tidak bisa dibuka, ya kita bisa pakai kaca nako untuk sirkulasi udara tanpa kita buka-buka yang lain gitu ya. Nah di depan tangga ini kita disuguhkan dengan adanya balkon di belakang ya. Areanya area outdoor, jadi kalau teman-teman mau nambah kanopi, mau jadikan taman yang lebih tertutup, sangat bisa, tinggal tambah aja gitu ya. Yang penting kita punya spot untuk taman di area belakang rumah yang di bawah, dan juga ada area outdoor di atas teman-teman. Nah di lantai 2 ini mereka ada 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi gitu ya. Nah kita cek dulu kamar kedua di lantai 2. Oke, ini adalah kamar kedua di lantai 2 teman-teman ya. Kamar anak konsepnya. Jadi kalau kita lihat di sini dekorasinya juga untuk anak-anak. Kasurnya single. Ukuran dari kamar ini sekitar 3,5 meter kali 3,5 meter ya. Yang pasti lebih lebar daripada kamar yang di sebelah sepertinya. Terus untuk interiornya pun juga sama konsepnya, pakai kayu-kayuan. Scandinavian-nya kental banget di sini gitu ya. Nah untuk ceilingnya teman-teman dari bawah tadi gitu ya, itu sekitar 3,5 sampai 3,8 meter. Untuk di area atas pun juga sama, ini sekitar 3,5 meteran. Tapi di rumah ini tetap kedapatan void seperti ini gitu ya. Jadi rumahnya lebih kelihatan besar lagi. Oke, di sebelah kiri jendela ini ada kamar mandi teman-teman. Kamar mandinya punya konsep yang sama juga ya. Mereka pakai keramik yang kotak-kotak seperti ini, bawahnya pakai granit 60-60 yang bercak batu. Fasilitasnya pun juga sama, ada wastafel, kloset duduk dan juga ada shower. Cuman kalau di sini showernya terpisah. Jadi kita punya kamar mandi kering dan kamar mandi basah, teman-teman. Ya, instalasi water heater pun juga pastinya sudah ada. Nah, kita lanjut ke kamar yang utama, oke? Ini adalah kamar utamanya teman-teman, ukurannya sama ya, ini sekitar 4 meter kali 3 meter. Kalau kita tembuskan ke area kamar mandi full ya, ini sekitar 5 meteran ya, jadi 5 meter kali 4 meteran. Jadi sangat besar untuk area kamar ini teman-teman, bisa untuk size queen dan king kasurnya gitu ya. Ceilingnya pun juga sama, apalagi di sini semua pintunya itu full ke ceiling teman-teman ya, jadi bukan nyisa, bukan 2 meteran aja, tapi benar-benar 3,5 meter sampai atas gitu ya. Di sini juga sudah ditata untuk area backdropnya, area lemarinya, kedapatan banyak teman-teman ya. Dan ada kamar mandi dalamnya, oke? Nah kamar mandi dalamnya benar-benar kelihatan lebih luks lagi ya, karena ini ukurannya besar, jadi nggak sempit-sempitan. Ada wastafel dan kacanya, ada kloset duduk dan juga ada area shower. Instalasi water heater pun juga sudah ada. Dan kamar mandi kering, kamar mandi basah dibedakan gitu ya. Sekelilingnya juga sudah di keramik seperti ini, jadi lebih aman, lebih awet teman-teman. Oke, nah tapi PR-nya kita mungkin agak tertutup di area depan atau sebelah wastafel ini ya, karena ini masih kaca bening. Dan meskipun ada sekat-sekatnya tetap kelihatan dari depan, jadi kita harus tetap waspada dan ngakalin supaya nggak kelihatan dari depan untuk area kaca ini teman-teman. Yuk kita sekarang ke bawah. Oke, sedikit review teman-teman. Jadi sekarang jadi lagi ada di Central Park Mer ya, phase 2. Mereka sudah sold di tahap pertama. Sekarang jadi lagi ada di rumah contoh yang tipe Nova, ukurannya 7x13. Luas tanahnya 91 meter persegi dan luas bangunannya 115 meter persegi ya. Rumah ini 2 lantai, dilengkapi oleh 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Teman-teman, carportnya bisa untuk 2 mobil besar gitu ya, karena lebarnya 7. Nah, ruangannya super lega banget, spacious banget ya. Kita bisa lihat di ruang tamu ini, di kamar-kamarnya semuanya juga sudah lega teman-teman. Nah untuk airnya teman-teman sudah PDAM ya, listriknya 2200, suratnya SHM. Rumah ini persembahan Grimapan Santoso yang proyeknya sudah laris di mana-mana ya, mulai dari kelas
bawah, menengah atas mereka juga sudah buka banyak sekali perumahan dan sudah laku semua teman-teman. Jadi kualitas dari perumahan sendiri, dari developer dan dari bangunannya sudah oke gitu ya. Nah harganya teman-teman, rumah ini mulai dari 1,7 M-an aja gitu ya, dengan lokasi yang strategis, dengan bangunan yang oke, dengan luas rumah yang spesies seperti ini, teman-teman bisa dapetin di Central Park Mer Phase 2, oke? Nah kalau teman-teman butuh info lebih lanjut, mau kepo, mau survei tentang rumahnya gitu ya, teman-teman langsung aja kontak Jedit, nomornya di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Jual Rumah Murah SBY supaya teman-teman dapat info terbaru, terkini untuk rumah-rumah yang bagus, yang murah, yang ciamik, yang dekat-dekat tempat kerja, yang di Surabaya ini dan sekitarnya gitu ya, khususnya di Central Park Mer Phase 2. Oke, thank you for watching and see you in our next video. Bye bye.